pagi, Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh ada di sini karena kasih Tuhan yang telah memelihara kita hari demi hari, dan hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang pagi ini saya beri judul Yesus Kristus Sang Penebus. Kita baca dulu Markus pasal 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45 dan 1 Korintus 6 ayat 19. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 1 Korintus 6 ayat 19, saya penggal di situ mulai dari ayat 19b. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 itu berbicara tentang penebusan, ya, dan konsep penebusan yang ditulis dalam ayat itu terinspirasi oleh perbudakan. Ya, pada zaman itu, zaman Paulus masih hidup, itu perbudakan masih diperbolehkan, ya, di mana budak-budak itu dijual, yang namanya pasar budak. Itu seperti orang beli hewan saja, ya, kambing atau sapi. Orang boleh memilih budak-budak yang terikat itu dan bisa membeli. Ya, kalau ada seorang yang membeli budak itu dan budak itu dibawa keluar dari pasar budak itu untuk menjadi milik tuannya. Ini konsep penebusan yang ditulis dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Kamu telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar, katanya. Dan hari ini kita yang percaya kepada Yesus Kristus sudah menjadi milik Tuhan. Ya, kita dibebaskan dari pasar budak itu. Jadi konsep penebusan ini yang akan kita pelajari hari ini. Ya, penebus itu artinya orang yang membayar harga. Ya, yang bayar harga untuk membebaskan seseorang. Dari apa? Dari ikatan, ya, baik ikatan perbudakan, ada yang terikat dengan hutang, dan penebus ini membayar harga itu setimpal. Berapa yang harus dibayar oleh orang itu? Ya, ini penebus itu membayarnya sehingga orang itu dibebaskan. Nah, kita tahu bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu terjual di bawah kuasa dosa. Ya, dalam Roma pasal 3 ayat 9 itu mengatakan bahwa kita semua sudah ada di bawah kuasa dosa. Ya, sehingga Roma 7 mengatakan apa yang kita mau lakukan itu tidak bisa, sebab ketika kita berniat berbuat baik, yang jahat itu sudah muncul lebih dahulu. Ya, itu namanya manusia terikat, terjual di bawah kuasa dosa, sehingga tidak berdaya untuk melakukan apa yang diinginkan. Ya, karena kita hanya mentaati siapa yang kita menghamba kepadanya. Kita hanya mentaati daging yang dikuasai oleh dosa ini, dan di situ juga berperan tentunya kuasa si jahat itu, iblis itu berperan dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar menjadi budak dari iblis itu, menjadi budak dosa. Tetapi kita bersyukur karena Allah di dalam Yesus Kristus, karena kasih yang besar itu datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita. Ya, seperti kita ini terjual di bawah kuasa dosa seperti budak yang tidak berdaya atas diri kita sendiri. Nah, Yesus datang membayar tebusan itu. Ya, memang ada paham-paham yang salah tentang
penebusan ini, ya mereka mengatakan bahwa Yesus itu membayar harga, menukar kita itu dengan nyawanya kepada setan. Nggak ada, kita tidak mengajarkan bahwa Yesus membayar harga itu kepada setan. Ya, walaupun kita itu di dalam kuasa si setan, ya, kita jadi budaknya setan. Dan Yesus datang bukan memberikan dirinya untuk setan, ya, untuk membebaskan kita, tidak. Tetapi dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu yang diajarkan Alkitab. Kenapa? Karena setan itu memilih kita dengan tidak sah. Ya, karena dia penipu. Jadi setan itu sebetulnya pemilik kita yang tidak sah. Sehingga Tuhan Yesus tidak perlu bayar harga itu kepada setan. Ya, tapi Yesus datang menyerahkan dirinya kepada Allah, mempersembahkan dirinya kepada Allah, dan dia jadi penebus kita. Nah, mari kita belajar tentang beberapa kebenaran tentang Yesus Kristus sebagai penebus ini. Ya, kita akan belajar ada 3 hal yang saya ingin sampaikan pagi hari ini tentang Yesus Kristus penebus itu. Yang pertama, bahwa penebus itu adalah penebus yang tanpa cacat celah. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 mengatakan begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, jadi penebus itu adalah penebus yang tanpa cacat celah. Nah, di dalam perjanjian lama, penghapusan dosa itu ya ditulis dalam kitab Imamat, ya dilakukan dengan membawa korban, ya binatang korban, lembu atau kambing bagi yang menengah dan burung bagi tingkat bawah. Nah, korban itu harus tidak bercacat celah, ya harus jantan, tidak bercacat celah, dan dia menjadi korban yang akan menggantikan ya kedudukan pedosa ini. Ya, jadi kalau saya berdosa misalnya, saya akan cari binatang yang sesuai dengan status keuangan saya. Kalau saya orang kaya, maka yang dibawa adalah lembu. Ya, terus ya ke bawah. Kalau paling miskin itu bawa burung, ya burung merpati dan biasanya. Dan ketika binatang itu dibawa kepada imam, maka pedosa itu meletakkan tangan atas kepala korban itu. Meletakkan tangan itu sebagai lambang bahwa dosa saya dilimpahkan kepada binatang ini, kepada korban ini. Lalu kemudian korban itu disembelih ya, sebagai lambang hukuman atas dosa. Itu yang konsep tentang penebusan di dalam Kristus. Bahwa Yesus menanggung semua dosa kita. Dia yang tidak bercacat celah, ya, dia yang tidak berdosa, dijadikan dosa. Dalam 1 Korintus 5 ayat 21 mengatakan begini, 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa. 1 Petrus tadi juga mengatakan dia seperti anak domba yang tidak bercacat celah. Jadi itu digenapi nubuat tentang korban yang tidak boleh bercela itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Dia yang tidak berdosa dan dia yang menanggung dosa itu. Ya, dia harusnya tidak menanggung hukuman. Kenapa? Karena dia tidak berdosa. Dia tidak termasuk orang yang harus dihukum. Nah, ini luar biasanya Tuhan kita. Ya, dia
menjaga dirinya bebas dari dosa. Ya, dia tidak mengenal dosa itu, tapi dia harus dihukum juga sebagai ganti. Ya, kalau dia berdosa, dia tidak layak ya, untuk jadi korban, karena dia juga harus dihukum. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, Yesus Kristus itu tidak bercacat celah, ya, tidak mengenal dosa, tapi dia juga harus dihukum. Kenapa? Untuk menggantikan kita. Ini dilakukannya karena dia mengasihi kita gitu. Ya, dia menyerahkan dirinya dengan rela menjadi korban karena dia mengasihi kita. Ini yang harus menjadi pemikiran kita, perenungan kita, bahwa kita ada hari ini di tempat ini, kita dipanggil menjadi orang percaya kepada Yesus yang berhak mendapat pengampunan dosa hanya karena kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, jadi kalau kita mau merenungkan kasih Tuhan, ya, merenungkan kasih-Nya yang luar biasa ini, jangan cuma melihat atau berpikir, oh saya dulu itu miskin, sekarang jadi kaya. Walaupun itu adalah berkat Tuhan. Oh saya dulu sakit, sekarang sembuh. Saya percaya itu juga kuasa Tuhan dan kasih Tuhan. Tetapi kan tidak semua orang mengalami itu kan. Itu kasih secara khusus yang kita terima secara pribadi. Kita tidak bisa mengklaim, oh dia kok sakit ya, berarti dia tidak dikasihi Tuhan. Terima kasih, dulu saya sakit, saya sembuh. Oh terima kasih, Tuhan mengasihi saya. Nggak bisa, kita tidak bisa mengukur kasih Tuhan itu dengan apa yang kita alami. Tapi mari kita ukur kasih Tuhan itu dengan pengorbanannya. Karena ini dialami semua orang. Korban ini disediakan untuk semua orang. Khususnya bagi yang percaya kepada Yesus. Korban itu menyelamatkan kita. Dan itu dialami oleh semua. Ya, orang kaya, orang miskin, orang yang pandai, orang yang bodoh, yang tidak berpendidikan, yang terhormat, yang hina, itu semua mengalami kasih yang satu ini, yaitu penyelamatan. Yesus berikan korban untuk menyelamatkan kita. Nah, kalau kita mendasarkan pemikiran kita tentang kasih Allah kepada korban yang luar biasa ini, kita akan mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita mendasarkan kasih Tuhan itu hanya dengan perbuatan-perbuatannya dalam hidup kita, misalnya saya menjadi diberkati, usaha saya berhasil, lalu saya mengasihi Tuhan. Bagaimana kalau tidak berhasil? Bagaimana kok Tuhan izinkan bangkrut? Itu mungkin saja terjadi. Ya, orang yang punya kekayaan besar tiba-tiba bangkrut bisa terjadi. Apakah akhirnya kita akan menjadi lontor kasih kita karena pekerjaan kita bangkrut misalnya? Ya, itu bisa terjadi kalau kita mendasarkan pemikiran tentang kasih Kristus ini kepada yang materi tadi. Tapi kalau kita mendasarkan kasih Kristus ini kepada pengorbanan, yang tidak bercacat celah ini menjadi korban bagi kita, yang tidak berdosa, yang tidak harus menanggung hukuman itu, telah dengan rela menanggung hukuman atas dirinya, maka kita tidak akan bergoyang. Ya, kita tidak akan menyangkali Tuhan, karena kita mendasarkan kasih Tuhan kepada pengorbanan yang besar ini. Dia yang tidak bercacat celah, dia yang tidak berdosa, menjadi berdosa karena kita. Yang kedua adalah harga tebusan itu dibayar Kristus dengan darahnya. Ya, dengan darahnya. Mari kita baca Imamat pasal 17 ayat 1. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah, untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa.
Harga tebusan kita itu adalah darah Kristus yang mahal. Ya, tadi kita baca dalam 1 Petrus 1 tadi, ya, kita dibayar bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah Kristus yang mahal. Emas perak itu barang fana, ya walaupun emas itu termasuk logam mulia yang harganya luar biasa, yang bisa membuat kita sejahtera dalam dunia ini. Tapi kita tidak ditebus dengan itu, tapi kita ditebus dengan darah Kristus. Mengapa dengan darah? Mengapa dengan darah? Darah itu nyawa, kata dalam imamat tadi. Darah itu nyawa. Nah, di dalam darah itu ada nyawa. Darah itu sama dengan nyawa. Nyawa itu sebagai pengganti nyawa, kata dalam imamat tadi. Jadi kenapa kita tidak ditebus dengan perbuatan baik misalnya? Ya, Tuhan menetapkan gini, kalau kamu mau selamat kamu harus berbuat baik. Buat baiknya harus memenuhi standar. Nah, ini yang repot ini. Standarnya apa? Ya, kalau kita diselamatkan, kita diampuni dengan perbuatan baik, standar perbuatan baik itu berapa gitu? Berapa banyak mesti kita buat dan apa yang mesti kita buat? Kadang kita merasa, oh saya sudah berbuat baik, kenapa? Oh tadi saya sudah nolong orang. Apa itu jadi ukuran kebaikan kita? Belum tentu. Mungkin kita lihat orang itu baik karena suka nolong. Kita kan tidak tahu hatinya. Ya kan repot kalau kita diselamatkan karena perbuatan baik kita. Tapi kita ditebus karena darah. Karena di dalam darah itu nyawa. Artinya nyawa kita digantikan oleh nyawanya Kristus. Kita harus terhukum ini digantikan. Ya, tanpa penumpahan darah, kata dalam Ibrani 9 ayat 22, tidak ada pengampunan. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Karena darah itu adalah nyawa. Ya, jadi kalau kita mengatakan kok mesti tebus dengan darah ya? Ya karena nyawa kita harus tebus. Dengan apa nyawa kita ditebus? Ya dengan nyawa juga. Nyawa yang sama, nyawanya Yesus Kristus. Nyawa yang tidak bercacat celah itu. Ya kalau kita berbicara darah itu, kita jangan bayangkan darah merahnya lalu menyucikan kita dengan darah. Itu banyak nyanyian kan mengatakan disucikan dengan darah. Ya jangan bayangkan hati kita itu dicuci dengan darah merahnya Yesus, tidak, tapi dengan nyawa digantikan. Nyawa kita digantikan oleh nyawanya Yesus. Dan dikatakan bahwa darah Yesus itu darah yang mahal. Kenapa? Karena tidak bercacat celah. Dan tidak ada duanya. Ya, tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang yang sempurna. Hanya Yesus, darahnya yang tidak bercacat celah, tidak dikotori oleh dosa. Tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang tidak melakukan dosa. Dalam agama sepupu kita itu mengatakan bahwa nabi-nabi itu tidak berdosa. Tapi Alkitab tidak mengajar seperti itu. Nabi siapa yang terbesar di Alkitab yang tidak berdosa? Yesaya, dia berdosa. Perhatikan bagaimana dia mengalami stres, takut. Ya ketika rajanya mati, bukan itu kelemahan dia? Siapa yang tidak berdosa? Abraham berdosa. Ya, sebagai bapak iman kita, bapak orang percaya itu tetap berdosa. Hanya Yesus Kristus yang tidak bercacat celah. Tidak ada duanya. Ya, tidak ada duanya di dunia ini. Itu sebabnya dia menjadi mahal. Ya kalau kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, barang yang langka itu jadi mahal. Kalaupun misalnya barang itu sepele gitu, tapi itu langka, nggak ada lagi.
Ya, dari duanya itu menjadi mahal. Ya, karena darah Yesus ini hanya satu-satunya yang layak menebus kita. Makanya disebut darah ini mahal. Nah, kita dibayar itu dengan nyawa dari Yesus Kristus yang tidak bercacat celah itu. Jadi betapa mahalnya kita ini. Ya, mungkin kita dulu orang berdosa yang tidak ada harganya. Di hadapan manusia kita mungkin gak ada harganya karena kita tidak berprestasi. Mungkin kita punya kelemahan-kelemahan yang membuat orang tidak menghargai kita. Gak apa-apa. Ya, kadang-kadang kita itu hanya mendirikan rasa berharga kita itu kepada pendapat orang. Ya, bagaimana orang menghargai saya? Hanya kita merasa, wah, saya ini terhormat. Kenapa? Karena orang-orang menghormati saya. Betapa berharganya saya ini. Ada orang mendirikan rasa berharganya itu bagaimana berpenampilan. Ya, penampilannya harus wah gitu. Harus sama dengan yang lain. Makanya berlomba-lomba supaya kita berpenampilan bagus. Ya, berpenampilan rapi. Oh, itu harus ya, jangan terus orang Belanda bilang slorde. Ya, slorde itu sembarangan. Enggak, kita harus rapi. Tapi untuk apa kita rapi? Kalau untuk menaikkan harga diri itu salah. Ya, kalau satu saat Tuhan izinkan kita tidak berpenampilan rapi, ya karena tidak ada yang dipakai yang bagus lagi, gimana kita masih merasa berharga? Bagaimana kalau orang mencela kita? Kita marah kan? Kenapa? Karena kita mendirikan rasa berharga kita itu kepada bagaimana kata orang. Ya, apa kata orang tentang saya? Kalau orang memuji saya, oh berarti saya ini hebat. Saya punya rasa berharga. Mari kita bangun rasa berharga kita itu bukan pada apa yang kata orang, atau bagaimana kita berpenampilan, bagaimana kita menata hidup ini, tidak. Tapi mari kita mendirikan rasa berharga kita itu karena penebusan Yesus Kristus. Orang boleh tidak menghargai kita, silakan. Ya, dan ini menjadi pergumulan saya dari dulu. Ya, bagaimana rasa berharga saya itu tidak didirikan atas prestasi, atas penampilan. Ya, saya punya kecenderungan itu rendah diri. Ya, saya mungkin pernah cerita di sini ya, bagaimana saya diperlakukan seolah-olah seperti anak yang tidak dikehendaki gitu. Ya, anak yang tidak dikehendaki karena waktu mami saya tuh hamil, saya masih dalam kandungan, kakak saya yang tertua ini sakit. Sakit dan mau mati. Ya, sudah mau mati. Dan ternyata Tuhan tolong hidup. Ya, jadi papa saya itu kayaknya nemu anak gitu. Jadi pusat perhatiannya kepada si sulung ini. Sedang saya yang lahir sudah dapat ya karen-karennya gitu loh. Kadang dia anak tiri, diperlakukan seperti anak tiri gitu. Dan itu membuat saya jadi minder gitu. Minder, gampang iri, dan banyak kelemahan lain yang gak berani ngomong. Yang ngomong suara saya tuh kecil kok, hari ini saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu itu karena benar-benar kasih karunia. Dulu saya berhadapan aja gitu dengan orang, takut. Apalagi berdiri mimbar sini, wow itu bisa geblak kira-kira. Ya, tapi kalau saya hari ini berdiri bukan karena kehebatan tapi karena kasih karunia. Nah, keadaan yang minder itu membuat saya berusaha bagaimana supaya saya bisa diterima orang gitu. Nah, dengan segala macam cara. Tapi ternyata semua gagal gitu. Tidak ada orang menghargai. Sampai hari ini ya saya merasa gak ada apa-apanya gitu. Buktinya apa? Kok saya kenal dengan orang gitu ya. Udah kenal semua orang. Berapa waktu kemudian ketemu lagi, saya masih ingat dia
dia lupa sama saya. Nah, coba bayangkan, saya pernah khotbah di gerejanya, lalu ketemu lagi, Pak apa kabar? Loh Bapak ini siapa ya? Padahal saya pernah khotbah di gerejanya. Oh, itu menyadarkan saya bahwa saya tidak ada apa-apanya. Nah, sudah ditambah minderan, ditambah seperti itu. Ya, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena harga saya mahal di hadapannya. Karena penebusannya ini. Ya, dan itu tidak membuat saya marah gitu, tidak membuat saya jadi tambah minder, enggak. Ya karena saya tahu bahwa saya berharga. Kenapa? Karena penebusan darah Yesus Kristus itu membuat hidup ini berarti. Nah, kalau sudah kita punya pemahaman seperti itu, bahwa hidup saya berharga, apa mesti kita buat? Hargai. Bahwa Tuhan sudah membeli kita dengan harga yang mahal. Kenapa kita harus membuat hidup ini tidak berharga lagi? Berhargai. Dengan cara apa? Dengan cara hidup yang benar. Dengan cara hidup seperti yang Bapak mau. Untuk menjaga rasa berharga kita itu, hiduplah seperti apa yang Tuhan mau. Ya, jangan sembarangan, sudah hidup ini tidak ada harganya di hadapan orang, masih hidup sembarangan. Nah, tambah ada harganya lagi nanti. Ya, mari kita hargai hidup yang telah ditebus dengan mahal ini. Dengan cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi bahwa penebus itu adalah penebus yang tanpa cacat. Hanya karena kasih dia menyerahkan kita, menyerahkan dirinya untuk kita. Dan yang kedua, harga tebusan itu dibayar Kristus dengan darah yang mahal. Dan yang ketiga, penebusan itu menjadikan kita milik dan anak Allah. Penebusan itu menjadikan kita milik Allah dan anak Allah. Kita baca Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Engkau telah membeli mereka bagi Allah katanya dengan darahnya. Lalu ayat Galatia pasal 4 ayat 5. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Saya terus baca ya ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita ditebus oleh darah Kristus itu untuk apa? Dibeli untuk Allah katanya, menjadi milik Allah. Dan kita diterima menjadi anak karena penebusan itu. Jadi kita harus bersyukur ini. Ya karena penebusan itu bukan hanya akan membawa kita ke surga. Ya itu pasti itu. Ya tapi selama kita hidup dalam dunia ini, kita menjadi miliknya. Bukan nanti waktu di surga, tapi sekarang. Ini sudah menjadi milik Tuhan, menjadi anaknya. Itu berarti, ya kalau kita miliknya, kita anaknya, kita ada dalam tanggung jawabnya. Kita ada dalam tanggung jawabnya. Ya siapa yang tidak memelihara milik kepunyaannya yang berharga gitu ya. Kalau kita punya barang gitu, dan barang itu berharga, pasti kita jaga. Apa yang paling berharga? Coba saudara pikir, apa yang paling berharga dalam hidup saya? Pernahkah diletakkan di tempat yang sembarangan gitu? Tidak kan? Misalnya kita punya emas gitu, punya barang berharga, ditaruh di ruang tamu, di mana orang bebas keluar masuk di situ, atau disimpan di lemari yang paling dalam. Ya, sampai orang buat lemari itu, lemarinya itu rahasia, di lacinya itu
lemari saya tuh udah zaman dulu tuh, jadi di laci di belakangnya itu ada laci lagi. Jadi kalau mau buka laci yang belakang mesti buka lacinya keluar semua, baru disembunyikan di situ. Itu barang berharga. Kita adalah milik Tuhan yang ditebus dengan harga yang mahal. Kira-kira Tuhan biarkan kita? Burung-burung di udara saja dipelihara Tuhan. Bunga bakung di ladang yang tidak menanam, tidak menabur. Ya, dan burung-burung itu juga dipelihara oleh Tuhan dengan caranya sendiri. Tidak pernah kita melihat burung itu jatuh mati kelaparan. Kenapa? Ada pemeliharanya Bapa di surga. Kita lebih berharga dari burung-burung itu. Ya, sebagai manusia, kita itu lebih berharga dari binatang kan. Apalagi kita ditebus dengan darah yang mahal itu. Nilai kita lebih lagi. Ya, orang yang tidak ditebus karena tidak percaya Tuhan Yesus itu sudah berharga. Karena dia manusia yang memiliki nilai di mata Tuhan, sangat berharga. Apalagi kita yang ditebus dengan darah yang mahal itu. Kita lebih istimewa. Tapi kenapa kita takut? Kita ada dalam tanggung jawabnya. Ya, saya percaya itu. Ya, walaupun kita kadang-kadang mengalami rasa takut gitu karena melihat keadaan dunia ini. Ya, kita melihat kesulitan-kesulitan di dunia ini makin memuncak. Ya, belum beberapa waktu lalu kena pandemi. Kita semua pada khawatir, takut. Ya, tapi kita percaya bahwa kita ada dalam tanggung jawabnya. Kalau toh kita harus pulang misalnya, ya karena sakit misalnya, bukan berarti Tuhan tidak menjaga kita. Tapi dia ingin bawa kita pulang bersama dengan dia. Atau kadang-kadang kita mengalami masalah dalam hidup ini. Apa Tuhan membiarkan kita? Tidak. Tuhan sedang melatih kita. Ya, karena Tuhan mau supaya kita itu menjadi lebih dewasa, lebih sempurna. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita melihat itu sebagai tanggung jawab Tuhan. Ya, sehingga kita tidak stres gitu. Ya, kita kadang-kadang mengalami salah itu kita menjadi takut gitu. Ya, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah masa depan anak-anak itu menjadi pemikiran kita. Tapi kita percaya bahwa kita ada dalam tanggung jawab Tuhan. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita ada dalam tanggung jawabnya. Sehingga kita bisa boleh hidup ya dengan penuh kebebasan. Ya, kita boleh bersyukur setiap saat dengan apa yang terjadi. Karena kita tahu itu semua dalam tanggung jawabnya. Jadi penebusan itu menjadikan milik kita. Itu berarti kita ada dalam tanggung jawabnya. Yang kedua, kita bertanggung jawab kepadanya. Ya, kita dijadikan anak menjadi miliknya. Itu kita punya hak apa? Dipelihara. Tuhan tanggung jawab kepada kita. Luar biasa ini. Tapi tahukah kita bahwa kita sebagai miliknya juga punya kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Itu selalu ada. Ya, kita tidak boleh menuntut hak kita tanpa memenuhi kewajiban kita. Jadi kalau kita berhak untuk dipelihara, berhak untuk dijaga, dilindungi Tuhan, kita punya kewajiban. Apa itu? Hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kita hidup seperti apa yang Dia mau. Dan itu dilakukan dengan kasih. Mengasihi Dia karena Dia sudah mengasihi kita. Kita juga harus mengasihi Tuhan dengan cara hidup seperti yang Tuhan mau. Apa? Yang pertama adalah kita hidup dalam kekudusan. Kita hidup dalam kekudusan. Ya, seperti yang dikatakan 1 Petrus pasal 1 ayat 14 itu, hendaklah kamu kudus. Ya, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, kudus dalam seluruh kehidupan kita. Karena Dia telah memanggil kita itu adalah Allah yang kudus.
Mari kita hidup dalam kekudusan. Ya, jangan dalam kecemaran, ya baik dalam pikiran kita, baik dalam hidup kita sehari-hari. Ya mari kita hidup dalam kekudusan. Jauhkan kecemaran itu, kenajisan itu, di mana dosa itu sudah meracuni seluruh kehidupan manusia. Kita berusaha hidup dalam kekudusan, jaga kekudusan kita. Ya karena hidup ini yang kedua hanya bagi Allah saja. Hidup bagi Allah. Artinya kita hidup untuk memuliakan Dia. Dengan apa? Dengan cara hidup kita ini. Orang melihat kita. Apakah Tuhan dimuliakan lewat cara berpakaian kita, cara hidup kita, cara menata keluarga, ya bagaimana karakter kita. Adakah perubahan? Adakah perubahan tingkah laku, perbuatan kita? Kita hidup hanya bagi Tuhan, bukan bagi diri kita sendiri. Bukan untuk memuaskan daging kita, tapi mari kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita miliknya. Ya Tuhan menjaga kita, memelihara kita, memberkati kita untuk apa? Supaya kita memuliakan Dia. Dengan cara hidup kita. Ya dengan tingkah laku kita. Yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah menjadi hamba yang melayani. Ya kita dibeli oleh Yesus Kristus, ditebus dari perbudakan dosa itu menjadi miliknya, menjadi hambanya. Dan dalam Matius 25 itu diceritakan bagaimana hamba itu diberikan karunia. Diberikan untuk apa karunia itu? Matius 25 itu ada yang diberi 5, ada yang beri 2, ada yang beri 1. Untuk apa? Untuk hamba itu sendiri supaya jadi kaya? Ternyata tidak. Karunia, talenta, bakat-bakat yang diberikan Tuhan kepada kita semua itu hanya untuk kesenangannya, hanya untuk kepentingannya Tuhan, bukan kepentingan kita. Jadi untuk apa karunia Tuhan berikan? Bakat-bakat yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan Dia. Oh, bukan berarti terus kok punya bakat harus lakukan semua untuk Tuhan, lalu kita tidak dapat apa-apa, enggak. Ya, Tuhan berikan kita karunia bakat, misalnya bakat-bakat melukis, bakat musik, bakat apa, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan, itu maksudnya. Jadi kalau kita punya bakat, misalnya bakat melukis misalnya, lukislah yang bagus-bagus, jangan yang sembarangan gitu. Tuhan memberikan kita karunia, banyak karunia. Ya, karunia memimpin misalnya, jadilah pemimpin yang baik. Semua jadi pemimpin di rumah misalnya. Itu kan pemimpin, bapak-bapak, ibu-ibu, saya jadi pemimpin di rumah, jadilah pemimpin yang baik. Itu karunia. Ada yang melayani dengan tangannya. Ada yang punya karunia memberi. Berilah itu untuk melayani Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ya, banyak orang memberi hanya mancing gitu. Supaya diberkati lagi. Ada memberi supaya orang tunduk kepadaku. Nah, itu kan bukan melayani Tuhan. Melayani Tuhan mengabdikan seluruh hidup kita dengan bakat-bakat kita. Itu untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya di sini, di gereja, tapi di luar. Di masyarakat, dalam keluarga. Kita bisa menggunakan semua karunia yang Tuhan berikan untuk kemuliaannya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Yesus Kristus, Sang Penebus itu, yang telah mengasihi kita, telah menebus kita dengan hidupnya. Ya harusnya kita yang dihukum, tapi Dia berikan hidupnya. Dia yang tanggung hukuman itu, supaya kita menjadi miliknya. Maukah kita hidup bagi Dia? Mau kita menyerahkan seluruh keberadaan kita ini hanya untuk memuliakan Dia? Pulanglah dengan pemahaman bahwa Yesus penebus itu bukan hanya ingin menyelamatkan kita, tapi supaya kita hidup hanya bagi Tuhan. Amin.